Ini ban kayaknya udah nggak enak ini belakang. Agak goyang-goyang gimana ya? Kayak kurang angin, teman-teman tau lah ya. Kalau misalkan ban kurang angin tuh kayak agak melayang-melayang gimana gitu. Ini kerasa banget di belakang. Dengan alat ini kita bisa tahu nih berapa sih tekanan dari ban ini. Kita tinggal pasang aja. Semoga kelihatan ya. Udah. Lalu kita nyalakan. Nah, terbaca sekarang dia di angka 17 PSI. Halo, halo, halo. Selamat datang di channel Papa Twin. Kembali seperti biasa dengan Yosua di sini. Kembali kali ini saya ngevlog lagi, teman-teman. Udah lumayan lah, sekitar 2 minggu istirahat. Ya, jadi walaupun selama hampir sebulan nih saya nggak ngevlog, tapi saya tetap berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di channel saya, di kolom komentar video. Ini saya lagi di daerah Rawamangun. Belakang sana Pramuka lah pokoknya. Pramuka, depan tuh Rawamangun Jalan Pemuda. Sekalian di sini saya juga mau berusaha menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, dan semoga yang kemarin bertanya-tanya juga menonton vlog ini ya. Terutama di vlog yang tentang itu apa namanya, dioda bridge yang mendongkrak tentang dioda bridge yang fungsinya untuk mendongkrak kiprok motor. Nah, banyak banget pertanyaannya ya. Pasangnya di sebelah mana, Bang? Di kabel yang mana? Bla 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 bla, banyak lah ya. Sampai-sampai tadi malam itu ada yang saya balas-balasan chat sama dia sampai jam 2:30 pagi. Jadi pengakuan dia itu sudah masang dioda bridge, lalu voltasenya berubah sampai ke 15 volt dalam kondisi tanpa beban. Lalu pada saat lampunya menyala, lampu utamanya menyala, itu tegangannya turun langsung sampai ke 10 volt. Buset, dalam hati saya, besar banget. Halogen 35 watt aja kayaknya nggak mungkin. Ya paling banter 1 volt lah ya berkurangnya ya. Ini sampai 5 volt, itu kayaknya luar biasa. Pengakuan dia juga, kata dia kiproknya kiprok baru ori, jadi nggak mungkin rusak karena sebelum pakai dioda itu normal-normal aja. Lalu setelah pakai dioda malah kayak gitu. Dan dia bertanya apa harus dicopot. Ya saya sih cuma bilang seperti apa posisi pemasangannya. Kalau memang sudah benar sesuai contoh yang ada di dalam video, nah coba lagi. Kan saya bilang pertama kali pasangnya di kabel massa. Nah coba di kabel positif. Karena apa? Saya dapat tutorialnya juga dari si Uncle Zack. Ya seperti yang saya bilang dari awal, saya dapat tutorial itu dari Uncle Zack. Disebutkan di situ pemasangan dioda itu dipasang pada kabel massa. Nah pada saat saya pasang di motor saya ini, saya juga awal-awal pasang di kabel massa, tapi kok malah bukan penambahan voltase yang saya dapatkan, tapi penurunan voltase. Tapi nggak sampai 10 volt juga sih. Lalu saya coba mengganti ke kabel volt monitoring, karena menurut saya gini, itu kan fungsinya untuk monitoring voltase. Jadi ya udah, mungkin saya coba memanipulasi tegangan dari kabel itu. Kebetulan volt monitoring yang saya temukan hanya ada di kiprok Tiger. Saya juga nggak tahu apakah ada di kiprok lainnya. Nanti kalau ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar ya, supaya infonya bisa saya pin, karena itu sangat berguna buat teman-teman juga nantinya. Nah, lalu ada juga yang bertanya, kalau misalkan tegangan pengisian sampai 15 volt, apakah aman? Saya bisa sebutkan
tegangan dari mulai 14 sampai 15 volt itu masih aman untuk aki. Karena itu juga kondisinya tanpa beban. Dan apabila kalian menyalakan lampu utama sebagai beban, pasti tegangannya itu akan turun. Tegangannya itu nggak akan menetap di 15 volt, pasti akan turun. Ya kayak saya contohnya, maksimalnya di 15 volt, ya kan. Tapi setelah lampu HID menyala, nih kayak gini, lampu HID menyala, ini tegangannya menjadi 14,5 volt. Artinya ada penurunan. Jadi voltase yang diterima sama aki itu hanya di 14,5, dan itu bisa dikategorikan aman. Nah, ada lagi yang komen seperti ini. Agak lucu juga sih, memang bener juga dia gitu loh. Jadi gini, Bang, untuk apa Abang jelasin tentang dioda bridge bla 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 bla, tapi akhirnya itu aki motor Abang cas juga. Nah, sebenarnya enggak. Gimana ya? Ya gini, kondisinya aki itu udah tekor gitu loh. Pada saat itu akinya udah tekor. Dan untuk mengisi aki yang tekor itu butuh waktu setengah harian, 10 jam kurang lebih. Artinya saya harus membawa motor itu seharian gitu loh, setengah hari. Bayangin aja, bawa motor 2 jam aja udah capek gitu loh. Nah, saat itu saya lagi buat tutorial, akinya sudah tekor. Masa saya harus nyalakan motor saya selama 10 jam? Kan nggak mungkin. Jadi saya bantu dengan melakukan pengecasan gitu. Bisa juga sih sebenarnya sambil saya bawa jalan, tapi tunggu beberapa hari baru selesai tutorialnya gitu. Jadi ya saya ambil jalan pintas aja. Kebetulan saya juga punya alat cas, dan itu juga sudah saya buat sebagai tutorial. Jadi apa salahnya saya praktekkan, saya melakukan pengecasan, dan saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang mau tahu cara buat alat charger ini, silakan tonton video yang ini gitu. Jadi intinya dioda bridge ini fungsinya untuk menaikkan tegangan ya. Walaupun aki saya cas, tapi tetap kan teman-teman bisa lihat sendiri, akinya, pengisian aki itu dia berkisar 14 sampai 14,5. Ya kalau lagi stabil sih 14,5 tuh. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Saya malah senang kalau misalnya teman-teman komentar-komentar dan banyak bertanya. Jadi saya bisa bantu menjelaskan, karena dari beberapa tutorial saya mungkin tidak semuanya apa yang saya ketahui itu keluar gitu loh. Jadi ya nggak masalah, kalian tanya aja, nanti akan saya bantu jawab, seperti itu ya. Ini ban kayaknya udah nggak enak ini belakang, agak goyang-goyang gimana ya, kayak kurang angin. Teman-teman tau lah ya, kalau misalkan ban kurang angin tuh kayak agak melayang-melayang gimana gitu. Ini kerasa banget di belakang. Nah, dalam video ini saya juga ingin sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman, ada sebuah alat kecil, dan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang suka berpergian. Sebenarnya alat ini penting gak penting sih. Saya bilang gak penting mungkin karena gini, mungkin sepanjang jalan kalau perjalanan kalian tuh Pak, di dalam perjalanan kalian tuh pasti ya ada aja sih tukang tambal ban ya enggak. Misalnya kalian lagi kena musibah nih, bannya kena paku, bocor gitu kan. Ya mungkin kalian tinggal bawa ke tukang tambal ban, lalu ditambal dan dipompa angin, dipompa bannya, dan bisa melakukan perjalanan kembali. Itu saya bilang nggak penting apabila di daerah yang kalian lewatin itu banyak tukang tambal ban, atau mungkin ada pom bensin yang terdekat. Nah, kenapa saya katakan penting? Jadi pernah beberapa kejadian ban saya tiba-tiba ya kayak gini lah, kempes, kayak terasa kurang angin. Itu udah hal yang biasa. Lalu misalnya kalian lagi jalan nih, di daerah yang kalian jalanin itu jarang sekali tukang tambal ban, bahkan mungkin pom bensin masih jauh. Lalu tiba-tiba ban kalian tuh kempes, atau mungkin jelek-jeleknya tuh bocor karena kena paku, sehingga membuat kalian harus membawa motor kalian tuh jalan lumayan jauh, bisa 1 km, 2 km, 3 km, bahkan lebih. Pernah nggak? Karena saya pernah mengalaminya, makanya saya rasa ini sangat penting untuk dibawa kemana-mana. Lagi pula kecil juga sih. Akan terasa sangat penting juga apabila kalian mengalami kempesnya itu di rumah. Jadi pada saat kalian mau berangkat, kalian temuin ban kalian itu kempes, lalu tukang tambal ban itu sangat jauh dari daerah rumah kalian gitu, dan juga pom bensin juga jauh dari rumah kalian. Jadi kalian akan kesulitan sekali. Nah, makanya saya bilang ini penting nggak penting, jadi tergantung dari teman-teman. Lagi pula harganya juga murah kok.
Dan saya cukup terbantu dengan alat ini karena saya jadi jarang, bahkan nggak pernah untuk datang ke tukang tambal ban untuk sekedar mengisi angin. Bahkan dengan alat ini dan beberapa alat tambahan, saya juga jadi bisa untuk menambal ban sendiri dengan sangat mudah. Nah, ini tempatnya cukup nyaman untuk berhenti. Nah, kita berhenti di sini aja lah ya. Ini raman gitu kan. Minggir sebentar. Sekalian jadi bagasi tur nih. Jadi bedah bagasi deh. Yap. Nah, ini dia alat yang saya katakan tadi. Ini namanya mini kompresor. Aduh, tunggu ya. Ini namanya mini kompresor. Ya memang nggak kecil-kecil banget, tapi cukup lah bisa masuk dalam bagasi. Mereknya Ryu. Ya. Ini kalau saya review kepanjangan. Jadi intinya dengan alat ini saya bisa menambah tekanan angin di kedua ban motor saya. Bahkan ini juga bisa untuk menambah tekanan angin ban di ban mobil. Nah, dia memang nggak ada baterai, tapi memang dia sudah disediakan kabelnya seperti ini ya. Dengan adanya pemisah ini, kita nggak akan mungkin salah untuk mencolokannya. Oke, tinggal dicolokkan aja. Lalu ini sumber tenaganya, dia menggunakan port lighter. Nah, kalau di mobil kan biasanya memang sudah ada kan port lighter. Nah, kalau di motor belum ada, makanya saya membutuhkan seperti ini. Ini port lighter yang nantinya akan saya colok langsung ke, atau saya jepit langsung ke aki. Seperti itu, merah ke positif dan negatifnya warna hitam. Oke, langsung kita jepitkan aja ke aki ya. Udah kelihatan deh nih. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya udah punya alat untuk saya sudah punya alat untuk tambal ban sendiri. Nih, alat tambal bannya ini untuk membolonginnya. Lalu ini untuk menancapkan karetnya. Kan? Nah, ini akinya. Tinggal dicolokkan saja, positif ke positif, jepit ya kan, negatif ke negatif. Oke, sudah. Nah, port lighter sudah ada, lalu tinggal kita colokkan. Ya, tinggal kita colokannya biasa gini. Oke. Lalu alatnya udah menyala. Nah, ini cuma ada 3 tombol di sini ya. 3 tombol di sini. Di sini juga ada tombol, tapi ini untuk lampu. Ya, kalau misalkan kalian membutuhkan penerangan pada saat malam, ini cukup membantu. Ya. Lalu ini ada tombol pengunci, dan ini adalah tombol untuk melakukan pengisian. Apabila kita tekan, maka dia akan memulai pengisian angin. Nah, seperti itu. Nah, 3 tombol ini saya akan jelaskan nih. Ini tombol untuk menambahkan tekanan, dan ini tombol untuk mengurangi tekanan. Dan yang di tengah ini adalah tombol untuk mengatur atau mengubah satuan tekanannya. Kayak di sini saya lagi di tekanan PS. Nah, dan dia juga otomatis mati ya kalau misalnya lagi nggak digunain. Dan untuk menyalakannya lagi, kita tinggal tekan tombol yang tengah, dia nyala. Nah, tadi kelihatan kan ada 4 macam tekanan. Kita bisa pilih ya. Ada PSI, ada bar, ada KPA, dan ada kilogram per sentimeter persegi. Nah, untuk tekanan ban saya biasanya pakai PSI. Dan untuk tekanan ban belakang, kita bisa tinggal lihat aja. Itu sudah ada biasanya tabel-tabel di motor kalian ya, tabel tekanan ban kayak gini. Contohnya ban belakang itu dia di angka 33 PSI ya kan. Ada satuan KPA, KGCM persegi, dan PSI ya, untuk 2 orang. Nah, saya kan seringnya 2 orang, makanya saya menggunakan tekanan ban belakang itu sebesar 33 PSI. Dengan alat ini kita bisa tahu nih berapa sih tekanan dari ban ini. Kita tinggal pasang aja.
Semoga kelihatan ya. Udah. Lalu kita nyalakan. Nah, terbaca sekarang dia di angka 17 PSI. Berarti kurang ya. Biasanya kan 33. Nah, saya tinggal men-set aja. Dia di angka 33. Ya, seperti tadi saya bilang, tekan tombol tambah untuk menambahkan tekanannya. Ya, di angka 33. Nah, udah berkurang dia kan. Nah, kalau misalnya nggak dilakukan pemompaan, dia akan terus berkurang. Nah, karena tadi sudah tahu tekanannya sudah berkurang dan sudah saya set di angka 33 PSI, saya tinggal tekan tombol ini. Saya tinggal tekan tombol ini, seret, dan saya bisa melakukan penguncian supaya saya tidak perlu terus-terusan menekan. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat, ini penambahan tekanannya cukup cepat. Teman-teman lihat di sini. Dari 17 PSI saya set di angka 33 PSI sesuai dengan rekomendasi tekanan ban yang ada di motor. 33 PSI. Nah, karena kalau misalkan dan apabila tekanannya sudah mencapai tekanan yang sudah ditentukan, dia akan otomatis mati. Dan secepatnya kita harus segera mencabut supaya tidak sempat keluar anginnya, ya kan? Oke. Dia nanti akan otomatis mati. Oke, langsung kita cabut. Sudah. Tekanannya jadi optimal lagi di angka 33 PSI tanpa perlu ke tukang tambal ban. Seperti itu teman-teman. Dan dia cukup ringkas ya. Bisa dibawa kemana-mana. Di dalam bagasi motor saya yang kecil ini aja bisa ya muat. Apalagi kalau misalkan di dalam bagasi motor teman-teman yang zaman now itu pasti lebih luas lagi daripada ini. Oke, saya rapikan lagi. Saya rasa perlengkapan anak-anak touring itu nggak ada yang sampai seperti ini, tapi nah kan mudah, tinggal gitu doang, susun lagi. Selesai. Cepat banget kan? Ya seperti yang tadi saya bilang, ini bisa penting bisa nggak penting, tergantung dari teman-teman. Harganya murah kok. Dulu saya beli kayaknya nggak nyampe 280.000 deh, cuma 270 sekian, itu udah termasuk ongkos kirim. Nggak hanya ban motor, alat pompa itu bisa juga untuk mengisi ban mobil, ya kan? Ban mobil dan ban motor aja bisa, apalagi ban sepeda, karena sesuai dengan spesifikasinya dia bisa memompa sampai tekanan 120 PSI. Jadi misalnya kalian lagi touring nih, terus tiba-tiba ban kalian bocor karena kena paku. Dengan alat ini dan sudah ada alat tambal ban, kalian nggak perlu dorong-dorong motor ya kan. Apalagi kalau lagi malam-malam atau mungkin pagi-pagi banget gitu kan. Pasti jarang sekali ada tukang tambal ban yang buka. Nah, dengan adanya alat ini dan alat tambal ban, ya mungkin masalah ban bocor tuh nggak lebih dari 10 menit sudah bisa terselesaikan dan kalian bisa langsung melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Kalian bisa langsung membelinya di toko online. Banyak ya. Tinggal kalian search aja namanya mini kompresor. Mini kompresor tuh banyak sekali jenisnya. Ada yang pakai baterai, ada yang tidak pakai baterai. Contohnya seperti saya ini tidak menggunakan baterai. Jadi dia membutuhkan tegangan 12 volt dari aki. Nah, makanya cocok sekali untuk dibawa di motor dan di mobil. Nah, pasti akan timbul pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Bang, kenapa nggak pakai mini kompresor yang sudah ada baterainya? Oke. Sebelum kalian bertanya, saya akan menjawabnya. Jadi begini. Mini kompresor ini saya rasa dia akan lebih memiliki keunggulan dibandingkan mini kompresor yang sudah tertanam baterai di bodinya.
ya kan? Nah, satu keuntungannya, mini kompresor yang ini lebih murah dibandingkan mini kompresor yang sudah tertanam baterai. Kalau mini kompresor yang sudah ada baterainya itu kayaknya minimal seharga 450.000 deh kalau nggak salah ya. Dan itu pun untuk pengisian tekanannya lebih lambat dibandingkan mini kompresor yang saya miliki ini. Lalu selain lebih mahal, walaupun sudah ada baterainya, tapi seperti yang kalian tahu, baterai itu kan lama-kelamaan walaupun tidak dipakai, dia akan tetap habis kan, atau berkurang. Nah, makanya saya berpikir gini, waduh, nanti kalau misalnya saya beli udah mahal, terus kebetulan saya udah lama nggak pakai, tiba-tiba darurat nih kondisinya, ban saya bocor. Dan pada saat saya mau menggunakannya, ternyata tegangannya lagi lemah. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali dong itu alatnya, gitu. Jadi percuma, gitu. Kecuali kalau kalian ingat bisa mengecas seminggu sekali untuk kompresor yang ada baterainya sih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian lupa, ya nggak, ngecas handphone aja kalian biasa lupa. Lalu yang ketiga, gini, udah mahal pakai baterai, dan seperti yang kita tahu juga, power bank aja itu lama-lama akan berkurang kualitas baterainya, ya nggak? Kemampuan baterainya lama-lama akan berkurang. Nah, ini untuk mini kompresor dia membutuhkan ampere yang tinggi. Ya oke lah, mungkin setahun, 1,5 tahun kuat lah, ya nggak? Kita anggap aja nih kayak aki, 1 tahun, 1,5 tahun dia kuat. Lalu setelah itu kalau misalkan baterainya udah lemah, mau gimana? Buang, ya nggak? Nah, makanya saya pikir udahlah. Lagi pula barangnya kecil juga kok, sangat muat di dalam bagasi. Kayak seperti yang kalian lihat tadi, dalam bagasi saya. Nah, kebetulan tadi di pertengahan videonya terputus sehingga saya belum bisa mengucapkan penutupan. Nah, di penutupannya saya ganti di sini aja ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan bisa juga kalian klik tombol share supaya kalian bisa membagikannya di sosial media kalian, oke? Dan bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel ini dan menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, supaya kalian bisa tahu apabila saya mengupload video terbaru. Oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Dadah.